Halo, perkenalkan nama saya, Renika Wahyuni. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah, pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya pada topik 3 demonstrasi kontekstual. Ayo simak penjelasannya. Pada kasus pertama, peserta didik tidak percaya diri. Studi kasus yang pernah saya temukan di dalam kelas 4 ASD, Negeri Lambada Kling Salah. Satunya adalah peserta didik yang bernama Cut. Cut tidak percaya diri dalam tampil dan beradaptasi dengan teman-temannya di kelas. Sedangkan ia tergolong memiliki potensi yang bagus baik dari belajar maupun jawaban yang termasuk bagus. Namun, ketika tampil di depan kelas ia tidak berani dan takut salah. Solusi penyelesaian atau upaya yang dapat dilakukan oleh guru dalam meningkatkan kepercayaan diri peserta didik diantaranya melakukan pendekatan untuk mengetahui penyebab utama ia tidak percaya diri. Dengan begitu guru dapat dengan mudah menemukan solusi yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan peserta didik. Memberikan motivasi kepada peserta didik. Motivasi dapat menumbuhkan sikap optimis yang tertanam dalam dirinya. Motivasi mampu memberi stimulasi positif bagi cara berpikir siswa. Motivasi atau penguatan yang tepat akan membuat siswa menjadi lebih visioner dan optimis dalam mewujudkan mimpinya. Memberikan apresiasi kepada peserta didik. Dengan memberikan apresiasi kepada peserta didik, ia akan paham setiap langkah yang ia ambil akan membuahkan hasil yang manis. Mengajak peserta didik aktif berkomunikasi. Dengan membangun komunikasi dengan peserta didik dapat memberikan kontribusi yang sangat signifikan dalam memberikan penjelasan dan pemahaman atas materi pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik. Bahkan interaksi yang dibangun dalam proses pembelajaran akan lebih dinamis dengan melibatkan semua individu yang terlibat di dalamnya. Studi kasus yang kedua, perkembangan kognitif. Studi kasus 2 pada kelas keempat A. SD Negeri Lambada Kling bernama Arif. Ia tidak dapat memahami isi dari bacaannya. Peserta didik di kelas keempat A sudah bisa membaca semua, namun satu permasalahan di mana peserta didik yang bernama Arif tidak bisa memahami isi bacaan pembelajaran yang ia baca, sehingga ini menjadi faktor penyebab ia tidak dapat menjawab pertanyaan dan tidak dapat menyelesaikan tugas. Upaya yang dapat dilakukan oleh guru dalam membuat peserta didik memahami isi bacaan dari pembelajaran. Mengulang kembali bahan yang diajarkan. Jika guru mengulang materi serta penguatan, maka otak akan bekerja dengan lebih mudah. Hal itu terjadi karena otak sudah tahu dari mana saja data yang berkaitan dengan pelajaran tersebut harus diambil, sehingga kita bisa memahami suatu pengetahuan secara utuh. Memberikan tugas agar peserta didik mempelajari bahan yang belum dipahami. Dengan memberikan tugas dari isi bacaan yang belum dipahami, maka peserta didik dapat memahami materi dengan mudah. Selanjutnya, memberikan buku sumber untuk dipelajari peserta didik. Dengan memberikan buku kepada peserta didik yang memiliki masalah dalam memahami isi bacaan dari pembelajaran, maka peserta didik dapat mengulang dan belajar dengan keluarganya sehingga ia menjadi terbiasa serta terlatih dalam memahami isi bacaan dari pembelajaran. Itulah 2 studi kasus dan upaya yang dapat dilakukan oleh guru dalam menyelesaikan permasalahan karakteristik peserta didik. Terima kasih. Salam guru hebat. Salam PPG Prajabatan Indonesia.